jelaskan soal yaitu soal yang tipe C. Bagian pertama, petunjuknya cukup kerjakan 2 soal. Saya memilih soal nomor 2 dan 4. Menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Menurut saya, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi berbeda. Jurnal penyesuaian digunakan untuk memperbarui data akuntansi agar lebih akurat, sedangkan jurnal koreksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi yang telah terjadi. Soal nomor 4, menurut analisis saudara, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja atau worksheet, apakah kita perlu membuat laporan keuangan atau laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Menurut saya, kita perlu membuat laporan keuangan yang mencakup laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Walaupun di dalam kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan. Hal ini dapat mempermudah kita untuk membaca laporan keuangan dengan lebih detail. Soal bagian kedua, tunjuknya jawab semua soal untuk memaksimalkan poin. Di sini yaitu membuat jurnal umum. Soal pertama, 1 Desember 2019. TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N per 30. FOB destination point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai Rp15. Catat dengan metode perpetual. Karena di sini perpetual, jadi jawabannya itu piutang dagang 50 di debit, penjualan 50 di kredit, harga pokok penjualan 15 di debit, persediaan barang dagang 15 di kredit. Nah, mengapa kita memilih piutang dagang itu 50 di debit? Karena kan TB Umar membeli besi secara kredit. Jadi mereka nih ngutang pada kita itu sebesar 50. Jadi piutang dagang kita tuh bertambah, makanya letak di debit. Itu piutang dagang ini termasuk harta. Kenapa penjualan terletak 50 di kredit? Karena penjualan ini masuk ke pendapatan. Jadi penjualan kita ini bertambah, makanya berletak di kredit karena kita telah menjual besi kepada TB Umar. Dan beban pokok penjualan itu terletak di debit sebesar Rp15. Itu beban kita bertambah, yaitu sebesar 15. Nah, persediaan barang dagang ini terletak di kredit, dan kan persediaan barang dagang ini termasuk harta. Jadi harta kita tuh berkurang, yaitu besi itu berkurang sebesar 15. Nomor 2, 2 Desember 2019. Membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai 2, metode periodik. Di sini kita masuk beban kirim penjualan di debit Rp2 dan kas di kredit Rp2. Mengapa terletak 2 di debit? Karena ini kan nomor 1 nih, kita lihat 1 Desember. Itu FOB destination point. Destination point ini ongkir nih ditanggung oleh penjual karena kita yang menjualnya. Jadi beban kirim penjualan bertambah sebesar 2. Dan kas kita berkurang 2 karena kita telah membayar ongkos kirim ini. Nomor 3, 3 Desember 2019, TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TB Ardi. Termin kredit 10/10 N per 30 FOB destination point Rp12. Catat menggunakan metode periodik. Dan pembelian ini termasuk beban karena kita telah membelinya secara kredit. Dan utang kita bertambah sebesar 12 karena kita membayarnya secara kredit. Nomor 4,
4 Desember 2019 meretur 2 sak semen kepada TB Ardi karena semen beku. Metode perpetual. Ini kita masuk akun utang dagang sebesar 2 di debit dan persediaan barang dagang sebesar 2 di kredit. Utang dagang kita berkurang 2, yaitu terletak di debit. Karena kita meretur 2 sak semen. Mengapa ini 2? Karena kita kan membeli 12 sak semen. Jadi harganya tuh 12. Jadi kita nih cari satu sak semen tuh berapa harganya. Itu 12 bagi 12 yaitu 1. Karena kita meretur 2, jadi hasilnya 2. Dan persediaan barang kita berkurang 2 karena kita mereturnya. Nomor 5, 5 Desember 2019 melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember. Metode perpetual. Nah, di sini ada utang dagang sebesar 10 di debit, kas 9 di kredit, dan persediaan barang dagang 1 di kredit. Kita baca dulu soalnya. Kan melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember ini kita membeli 12 sak semen. Terus tanggal 4 ini kita meretur 2. Jadi sisa sak semen kita ini ada 10. Makanya utang dagang ini 10. Karena kita membayar pada tanggal 5, jadi kita mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi 10%, jadi 10 diskon 10% yaitu 1. Makanya 10 dikurang 1, jadi kas kita ini berkurang sebesar 9. Persediaan barang dagang 1 ini yaitu diskonnya ya sebesar 1. Nomor 6, 6 Desember 2019 menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember. Jadi TB Umar nih membeli ngutang kepada kita sebesar 50, terus dia membayar tanggal 6. Jadi ini ada mendapati diskon 2%. Ini kita nulis akun kas di debit 49, diskon penjualan 1, piutang dagangnya 50. Kas kita bertambah 49, diskon penjualannya 1 karena diskon 2%, jadi 50 nih kali 2% jadi 1. Jadi diskon penjualannya nih 1. Selanjutnya kita disuruh membuat buku besar untuk akun kas saja. Jadi kita tinggal masukin nominal yang ada pada jurnal umum, yaitu nominal akun kas. Yang pertama itu pada tanggal 2 Desember, akun kasnya nih. Akun kasnya berada di kredit sebesar 2. Jadi kita tinggal masukin sini 2 dan saldonya 2. Terus tanggal 5 akun kas yaitu 9 berada di kredit. Jadi kita tinggal taruh 9 di sini. Terus karena ini sama-sama kredit jadi kita tambahkan 9 tambah 2 yaitu 11. Selanjutnya pada tanggal 6 kasnya sebesar 49 di debit. Tinggal kita masukin di sini 49. Karena ini di debit, jadi hasilnya dikurang. 49 ini dikurang 11, jadi 38 di kredit. Karena kreditnya lebih besar daripada kredit. Karena debitnya lebih besar daripada kredit. Jadi saldonya berada di debit sebesar 38. Selanjutnya kita menjawab soal jurnal penyesuaian. Nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini. Toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp2 per hari. Karyawannya masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Ini yang metode perpetual dulu. Nomor 1, ini ada beban gaji penjualan sebesar 50 di debit, beban gaji administrasi 50 di debit, dan utang gaji 100. Jadi kita dapat 50 nih dari, kita lihat soal dulu ya.
Nah, kan toko ini tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. 27 sampai 31 ini ada 5 hari. 5 hari ini dikali gaji karyawan, 2 jadi 10. Terus kita kalikan lagi dengan karyawan yang ada. Karyawan yang masuk tuh staf penjualannya ada 5. Jadi 5 kali 10, 50. Dan 5 orang karyawan staf administrasinya juga 5. Jadi 5 kali 10, 50. Makanya ini sebesar 50. Terus utang gajinya bertambah sebesar 100. 50 ditambah 50 menjadi 100. Selanjutnya nomor 2, utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Itu kita cari dulu. Nah, jawabannya ini kan beban bunga bertambah 6 di debit dan utang bunga bertambah 6 di kredit. Cara mencari 6 ini itu kita lihat dulu di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita cari yang utang bank. Nah, utang banknya 30. 30 ini dikali dengan 30% pada soal. Itu dapat 9. Jadi 9 itu adalah bunga per tahunnya. Terus ini tuh kita untuk mencari per bulannya dulu. Jadi 9 ini dibagi 12, yaitu 0,75. Itu per bulannya, bunga per bulannya. Nah, di soal ini, yaitu pada bulan Mei. Mei sampai Desember tuh ada 8 bulan. Jadi 8 dikali dengan bunga per bulannya tadi 0,75 menjadi 6. Maka hasilnya yaitu 6. Nomor 3, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018. Estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0 rupiah. Ini menggunakan metode garis lurus. Jadi kita lihat dulu nilainya di neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang peralatan kantor. Nah ini, peralatan kantor 60. 60 nih dibagi dengan tahunnya tadi yaitu masa pakainya 6 tahun. Jadi 60 dibagi 6 sama dengan 10. Tinggal kita masukkan yaitu akun-akunnya beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor 10 di kredit. Selanjutnya nomor 4. Soalnya bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Jadi cara menghitungnya itu kita lihat dulu asuransi dibayar di muka di neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini sebesar 50. Pada soal kan ini itu untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Karena ini untuk bulan Desember 2019, jadi 50-nya tadi itu dibagi 5. 5 ini yaitu 2019 sampai 2023. Kita kan hanya pakai 2019, jadi dibagi 5 dulu. Itu hasilnya 10. 20 bagi 5. Jadi akun yang tertulis yaitu beban asuransi sebesar 10 di debit dan asuransi dibayar di muka 10 di kredit. Nomor 5, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019. Saldo akhir sebesar Rp25. Cara menjawabnya, kita lihat dulu neraca saldo sebelum penyesuaian di perlengkapan toko. Perlengkapan toko ini sebesar 40. Nilai akhirnya kan 25, jadi 40 dikurang 25 sama dengan 15. Nah, jadi beban perlengkapannya bertambah sebesar 15 di debit dan perlengkapan sebesar 15 di kredit.
Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakai 5 tahun. Nilai sisa Rp40. Ini mencarinya menggunakan metode garis lurus. Kita lihat dulu neraca saldo sebelum penyesuaian di peralatan toko. Peralatan tokonya 140. Jadi 140 ini dikurang dengan nilai sisa yaitu sebesar 40. 140 dikurang 40 sama dengan 100, terus dibagi estimasi masa pakai 5 tahun. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi beban depresiasi peralatan toko di debit sebesar 20 dan akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 20 di kredit. Selanjutnya nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan Rp8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Cara menghitungnya yaitu 8 dikali 50% itu sama dengan 4. Itu untuk toko dan untuk kantor 50% juga. Jadi 8 dikali 50% jadi 4. Jadi di sini kita tulis di jurnal penyesuaiannya. Beban listrik air telepon toko 4 di debit. Beban listrik air telepon kantor 4 di debit juga. Dan beban yang masih harus dibayar itu sebesar 8. 4 tambah 4 sama dengan 8. Selanjutnya nomor 8. Perhitungan fisik di gudang. Persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar Rp180. Tambahan informasi, metode periodik, saldo awal persediaan 100. Kita lihat dulu di neraca saldo sebelum penyesuaian. Itu persediaan barang dagang kita ada 230 di debit. Nah, di sini tuh persediaan akhirnya ada 180. Jadi 230 dikurang 180 sebesar 50. Dan kita menulis akun harga pokok penjualan sebesar 50 di debit dan persediaan barang dagang sebesar 50 di kredit. Selanjutnya kita jumlahin totalnya di debit sebesar 219 dan di kredit sebesar 219. Jadi ini balance. Selanjutnya kita mengerjakan jurnal penyesuaian metode periodik. Nah, jadi ini sebenarnya sama saja. Nomor 1, beban gaji penjualan 50 di debit, beban gaji administrasi 50 di debit, dan utang gaji 100 di kredit. Ini sama kayak perpetual. Nomor 2 juga beban bunga di debit 6, utang bunga di kredit 6, sama juga. Nomor 3 beban depresiasi peralatan kantor 10 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 10 di kredit. Dan nomor 4 beban asuransi 10 di debit, asuransi dibayar di muka 10 di kredit. Terus nomor 5 beban perlengkapan sebesar 15 di debit, perlengkapan 15 di kredit. Dan nomor 6 beban depresiasi peralatan toko 20 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 20 di kredit, beban listrik, air, telepon toko 4 di debit, dan beban listrik, air, telepon kantor 4 di debit, beban yang masih harus dibayar 8 di kredit. Ini semua sama dengan jurnal penyesuaian metode perpetual. Nah, yang bedanya tuh nomor 8. Nah, yang nomor 8 ini kita tuh harus menghitung dulu untuk mencari HPP-nya. Tuh kita mencari saldo-saldo dulu dari, nah ini persediaan barang dagang. Dagang akhirnya ada di soal tadi 180. Retur dan potongan pembeliannya di neraca saldo sebelum penyesuaian juga ini 25. Diskon pembeliannya juga dapat dari neraca saldo sebelum
penyesuaian. Pembelian juga kita dapat dari neraca saldo 745. Beban kirim pembelian juga kita dapat dari neraca saldo sebelum penyesuaian itu 15. Dan persediaan barang dagang ini kita dapat dari soal. Itu dapat dari sini ya angka-angkanya tadi. Dari neraca saldo sebelum penyesuaian yang metode periodik. Nah, cara menghitungnya yaitu cara mendapatkan HPP ini 650 itu yaitu cara menghitungnya yaitu kita lihat dulu pembeliannya. Pembeliannya itu sebesar 745. Nah, dan rektur dan potongan pembelian itu ditambah dengan diskon pembelian menjadi 30. Pembeliannya dikurang dengan 745 ini dikurang dengan hasil dari rektur ditambah diskon tadi 30. Jadi, pembelian bersihnya sebesar 715. Nah, 715 ini ditambah dengan beban kirim pembelian. Beban kirim pembeliannya itu 15. Jadi, jumlahnya 730. Kita selanjutnya mencari persediaan yang tersedia untuk dijual. Itu caranya ya, yaitu 730 ditambah saldo awalnya, yaitu 100. Menjadi 830 persediaan yang tersedia untuk dijual. Dan saldo akhir persediaannya itu kan 180 ada di soal. Jadi, persediaan yang tersedia untuk dijual itu dikurang dengan 180 saldo akhir persediaan. Jadi 830 dikurang 180 sama dengan 650. Jadi kita mendapatkan hasil HPP-nya ini besar 650. Total dari keseluruhan di debit 1029 dan di kredit 1029. Jadi totalnya di metode periodik ini balance. Nah, setelah kita membuat ayat jurnal penyesuaian, kita membuat neraca lajur, perpetual, dan periodik. Ini kita membuat yang perpetual dulu. Sebenarnya neraca lajur ini sangatlah gampang karena kita tinggal mengcopy dari yang sudah kita kerjakan dan paste di sini. Yang pertama yaitu, jadi neraca lajur ini seperti ini ya, tabelnya. Nah, jadi yang pertama kita tinggal paste saja daftar saldo sebelum penyesuaiannya. Itu dari sini. Itu metode perpetual. Yang metode perpetual tadi ya. Ini periode. Nah, ini. Kita tinggal masukin aja ini. Masukin ke neraca lajurnya. Terus, di penyesuaian sini, kita lihat lagi jumlah penyesuaian tadi. Jika ada, tinggal kita masukin aja akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian. Misalnya, jurnal penyesuaian tadi yang perpetual ya. Nah, misalnya beban gaji penjualan 50 di debit. Jadi kita tinggal masukin aja beban gaji penjualannya. Set, set, set. Nah, beban gaji penjualan. Mana beban gaji penjualan? Nah, ini. Nah, kita tinggal paste saja di debit tadi 50, jadi kita tinggal masukin saja di sini. Nah, jadi itu sebagai contoh saja ya. Kita tinggal masukin saja semuanya dan totalnya 219 di debit dan di kredit juga 219. Selanjutnya kita daftar saldo setelah penyesuaian. Ini kita tinggal masukin saja ini 250, bintang dagangnya 450. Nah, jika ada di penyesuaiannya 50 nih misalnya persediaan barang dagang di daftar saldo sebelumnya, sebelum penyesuaian itu 230. Terus di jurnal penyesuaian tuh ada 50 di kredit. Ini kan di debit 230. Ini 50 di kredit. Jadi karena berbeda, kita kurangin aja 230 kurang 50 dapatlah hasil 180. Karena lebih dominan
di debit, jadi kita masukin 180 ini di debit. Dan seterusnya, ini tinggal lanjutin aja semuanya. Dan hasil akhirnya yaitu sebesar 2.334 di debit dan di kredit 2.334. Kalau sudah seimbang atau balance, berarti jawaban kita tuh benar. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita tinggal masukkan benua-benua pendapatan dan beban-beban. Nah, benua pendapatan ini ada penjualan, direktur dan potongan penjualan, diskon penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban sewa, dan seterusnya sampai beban administrasi lain-lain. Itu ya adalah akun-akun yang termasuk di benua pendapatan dan beban-beban. Nah, kita tinggal masukin saja. Di debit ini kita tinggal dari sini, ini tinggal kita copy, masukin ke sini, dan ini kita copy, masukin ke sini, paste ke sini. Jadi hasilnya 30 ditambah set, 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 ditambah sampai 5 itu sebesar 1.149. Dan di kredit sebesar 1.960. Jadi jumlah debit dan kredit ini tidak seimbang. Itu sangat bagus ya guys kalau tidak seimbang. Itu karena ini kan kita mencari laba atau ruginya. Nah, di sini pendapatannya 1.960 dan beban-bebannya 1.149. Jadi pendapatan kita tuh lebih besar daripada beban-beban. Jadi 1.960 dikurang 1.149 menjadi 811. Jadi perusahaan ini itu mendapatkan untung, yaitu laba bersih sebesar 811. Nah, selanjutnya kita jumlahin lagi agar balance. Nah, di debit 1.960 dan di kredit 1.960. Nah, di laporan posisi keuangan nih, kita masukin benua harta, benua utang, dan benua modal. Nah, kita tinggal copy saja dari daftar saldo setelah penyesuaian. Kita tinggal paste saja dari daftar saldo setelah penyesuaian. Ini kita paste, copy, paste, copy, paste. Nah, sampai sini. Dan tinggal kita jumlahkan aja. Ini menjadi 1.185 dan di kredit sebesar 374. Ini juga tidak balance karena kita itu mencari selisihnya untuk tahu perusahaan ini ya sama, laba atau rugi. Nah, di debitnya sebesar 1.185, di kredit 374. Ini selisihnya 811. Jadi ini tadi tuh laba ya guys. Ini tinggal jumlahin aja untuk mendapatkan seimbang 1.185 dan ini juga 1.185. Nah, kata dosen saya, kalau ininya jaraknya kayak gini, jadi perusahaan ini mendapatkan keuntungan, yaitu TBW Guna ini mendapatkan keuntungan. Oke. Selanjutnya itu kertas kerja periodik. Ini sama ini sama saja sih, teman-teman. Tinggal masukin saja dan jumlahnya juga sama sih. 1.960 sama 1.185. Nah, itu sama. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini gampang sih di kertas kerja nih. Sama aja kayak yang tadi, yang perpetual. Selanjutnya saya akan mengerjakan laporan keuangan. Yang pertama kita mengerjakan laporan laba rugi. Itu sama kayak di kertas kerja tadi sih. Ini pendapatannya. Kita cari dulu penjualannya sebesar 1.960. Ini dari kertas kerja tadi atau sama dengan di
jurnal setelah penyesuaian sih. Nah, penjualan dikurang retur dan potongan penjualan 30, diskon penjualan 25 jadi ditambah menjadi 55, 1960 dikurang 55, dapatlah hasil penjualan bersih 1905. Nah, dikurangi lagi APP-nya nih, itu sebesar 650. Jadi kita mendapatkan laba kotornya dulu sebesar 1255. Selanjutnya beban usahanya kita cari beban penjualan dulu. Beban penjualan yang masuk dalam beban penjualan yaitu beban gaji penjualan 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan toko 20, beban perlengkapan toko 15, beban kirim penjualan 10, beban listrik air dan telepon toko 19, beban iklan 15, beban penjualan lain-lain 40. Kita jumlahin, yaitu total beban penjualannya 319. Selanjutnya ada beban administrasi. Beban administrasi itu yaitu beban gaji administrasi 80, beban depresiasi peralatan kantor 10, beban asuransi 10, beban listrik air telepon kantor 14, beban bunga 6, beban administrasi lain-lain 5. Kita jumlahin lagi yaitu 125. Dan total beban penjualan ini dijumlahin dengan total beban administrasi yaitu 444. Nah, selanjutnya 1255 laba kotornya nih dikurang dengan beban administrasi. Dikurang dengan total beban usaha yaitu 444. 1255 dikurang 444 yaitu laba bersih usahanya sebesar 811. Ini sama kayak di kertas kerja tadi. Nah, ini laporan laba ruginya. Nah, laba bersihnya nih sebesar 811. Sama, kalau sama berarti betul. Nah, selanjutnya kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Saldo awal itu saldo sebelum jurnal umum. Nah, jadi ini kita pakai saja di yang udah disediain yaitu modal saham 25, saldo laba 120. Jadi ini ditambah saja 120 ditambah 25, dapatlah total ekuitasnya 145. Ditambah dengan laba bersih. Nah, 811 ini tadi. 811. 811 ini juga 811. Nah, dikurang dengan dividen. Dividen ini kita lihat saja di kertas kerjanya, dividennya ada berapa, itu 40, dikurang 40. Untuk saldo akhirnya, kita tinggal hitung saja 120 ditambah 811 dikurang 40 sama dengan 891 untuk saldo laba. Total ekuitasnya 145 ditambah 811 dikurang 40 sama dengan 916. Modal sahamnya 25 tinggal diturunin saja. Selanjutnya kita mengerjakan laporan posisi keuangan lagi. Yaitu pertama ada aset. Aset ini bagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang pertama aset lancar itu ada kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Ini angka-angkanya ini dapat dari neraca lajur atau neraca saldo setelah penyesuaian. Kasnya ada 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, asuransi dibayar di muka 40, perlengkapan tokonya 25. Jadi dijumlahin, jadi total aset lancarnya 945. Dan aset tetap nih ada peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Nah, peralatan toko ini 140, akumulasi depresiasi peralatan toko dikurang 40,
Tanda kurung ini artinya dikurang ya. Peralatan kantor 60, akumulasi depresiasi peralatan kantor 25. Atau ini dikurang 25. Jadi 140 kurang 40 ditambah 60 dikurang 25. Hasil dari total aset tetapnya 135. Jadi total asetnya 945 ditambah 135 jadi 1080. Selanjutnya kita menghitung liabilitas. Liabilitas ini terbagi menjadi liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu liabilitas lancar. Itu ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, dan utang bank. Utang dagangnya 20, utang gaji 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bunga 6, utang banknya 15. Nah, total liabilitas lancarnya ada ini tinggal dijumlahin saja jadi 149. Total liabilitas jangka panjangnya ada utang bank sebesar 15. Utang banknya itu ada 30 sebenarnya. Jadi kita bagi dua untuk satu untuk liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Jadi 15. Nah, total liabilitas jangka panjangnya ada 15. Total liabilitas jadi 149 ditambah dengan 15. Jadi hasilnya 164. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas nih kita tinggal masukin aja hasil hitungnya tadi. Hasil nih laporan perubahan ekuitasnya. Kita tinggal masukin. Modal saham. Nah nih 25. Ini dia. Tinggal saldo laba 891. Jadi 891 ditambah 25 sama dengan total ekuitas 916. Total liabilitas dan ekuitas 164 ditambah 916. Jadi 1080. Ini sama ini seimbang. Jadi balance. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.